Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 18 akan mempraktekkan cara menggunakan tool-tool yang ada pada Adobe Photoshop. Perkenalkan, saya Muhammad Bukas Haikal, NIM A7101800108, dan teman-teman saya ada Ozi Yusril Ramadan, NIM A7101800109, dan ada pula Egi Nur Alfarizi, NIM A7101801111. Langkah pertama yang harus dilakukan pastinya adalah membuka aplikasi Adobe Photoshop terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik Create New. Di sini terdapat banyak varian mode seperti Saved yang sudah disimpan, foto, print, art dan ilustrasi, web, mobile, film, dan video. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan banyak pilihan sesuai kebutuhan. Nah, saya sendiri akan menggunakan art dan ilustrasi ini. Saya akan mengisi lebar 1000 dengan jenis ukuran pixel tentunya, dan tinggi juga 1000, resolusi 300, color mode RGB color 8 bit. Nah, di sini ada background konten. Nah, di sini teman-teman bisa memilih background sesuai pilihan teman-teman. Ada white, black, background color, transparan. Nah, jika teman-teman memilih white, nanti background teman-teman akan berwarna putih. Jika black, nanti backgroundnya akan berwarna hitam. Jika transparan, nanti background teman-teman akan transparan juga. Nah, biar terlihat ada gambarnya walaupun tidak itu terlihat warnanya, saya akan menggunakan white, dan kita klik create. Nah, seperti ini tampilan gambar. Masuk pada tool pertama, yaitu Move Tool. Ya, sedikit penjelasan saja. Move Tool itu digunakan untuk menggerakkan suatu objek. Contohnya, sebagai contoh seperti ini. Saya akan mengedrag, memasukkan gambar ke aplikasi Adobe Photoshop. Nah, fungsi dari Move Tool sendiri yaitu seperti ini. Ya, bisa digerakkan sesuai keinginan teman-teman. Masuk ke tutorial kedua, yaitu menggunakan rectangular marquee tool, atau kita bisa klik M pada keyboard. Ya, fungsi dari rectangular ini yaitu menseleksi bagian tertentu dari sebuah foto
Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menseleksi gedung, terlihat dari garis ini. Saya akan mengcopy dengan melakukan Ctrl C dan kemudian Ctrl V untuk mempaste. Kemudian kita gunakan move tool yang tadi. Nah, seperti ini jadinya. Masuk ke tool ketiga, yaitu lasso tool, atau kita bisa klik L pada keyboard. Lasso tool itu digunakan untuk menseleksi dengan garis. Sebenarnya sama fungsinya dengan rectangular yang tadi. Jika rectangular tadi berbentuk kotak, kalau lasso tool itu berbentuk garis. Jadi kita dapat membentuk garis seperti ini. Sesuai dengan keinginan saja. Maaf kalau kurang rapi. Mungkin seperti ini kurang lebih. Fungsinya itu sama seperti tadi, menseleksi. Lalu kita ingin seperti mengcopy, menghilangkan, juga bisa. Kita lakukan seperti tadi, Ctrl C untuk mengcopy, kemudian Ctrl V untuk mempaste. Ya, seperti ini. Berikutnya ke tool keempat, yaitu Magic Wand tool, yang dapat kita klik W pada keyboard. Nah, fungsi dari Magic Wand ini yaitu melakukan auto selection pada gambar. Maaf, tadi belum diklik pada objeknya seperti ini. Karena ini auto selection, maka kurang lebih hasilnya kurang bagus kalau kita mau menghilangkan seperti awan-awannya ini, karena ini auto. Masuk ke tool kelima, yaitu Quick Selection tool. Nah, tool ini terdapat pada Magic Wand tool, tapi kita klik kanan. Nah, di sini terdapat 3 pilihan seperti Object Selection tool, Quick Selection tool, dan Magic Wand tool. Nah, kita klik Quick Selection tool. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini lebih seperti lasso tool, tapi jangkauannya lebih besar seperti ini. Kita dapat memilih yang ingin kita hilangkan. Kali klik dapat beberapa objek terseleksi. Nah, awannya sudah terseleksi. Ini yang membedakan dengan Magic Wand tool. Kalau Magic Wand tool itu auto selection, dan sedangkan Quick Selection tool itu manual. Kita yang menseleksi seperti itu.
masuk ke tool ke 6 yaitu crop. Nah, dari artinya saja udah dapat disimpulkan crop ini digunakan untuk apa. Ya, crop digunakan untuk memotong foto langsung. Ini enter. Ini jadinya fungsi dari crop. Masuk ke tool berikutnya yaitu frame tool yang dapat kita klik pada keyboard itu K. Sebelumnya kita hilangkan dulu gambar bersih, kita klik frame tool. Fungsi dari frame tool sendiri digunakan untuk menyesuaikan gambar dengan frame yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, saya telah membuat sebuah frame, bukan frame, sebuah tempat untuk masukkan gambar, dan nanti gambarnya akan menyesuaikan tempat tersebut. Nah, kemudian kita inputkan gambar. Nah, gambar yang tadinya lebar sekarang menjadi berbentuk persegi, menyesuaikan frame yang kita buat tadi dengan frame tool. Untuk tool-tool selanjutnya akan disampaikan teman-teman saya, yaitu Ozi Yusril Ramadan dan Eki Nur Alfarizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uji Yusril Ramadan, NIM A7101801009, Prodi PTI, kelompok 9. Saya akan melanjutkan penjelasan tool dari Photoshop atau Adobe Photoshop, yaitu eyedropper tool. Digunakan untuk mengopi warna. Misal saya contohkan seperti ini. Nah, ini akan berubah. Kalau saya klik di sini akan berubah menjadi warna putih. Kalau saya klik di sini akan berwarna menjadi hitam. Seperti ini. Saya copy. Kemudian ada brush tool. Tool ini digunakan untuk menggambar dengan pola kuas. Ya, seperti ini. Kemudian ada clone stamp tool. Digunakan untuk memanipulasi sebuah objek untuk ditempatkan pada lembar kerja lainnya. Ya, misal ya. Enggak bisa. Harus pencet ALT ya. Nah, seperti ini.
Kemudian ada history boost tool, digunakan untuk merestore atau mengembalikan coretan, misal seperti ini. Bisa diubah model kuasnya. Kemudian ada eraser tool, digunakan untuk menghapus coretan, gambar, apapun lah, bisa dihapus. Kemudian ada gradient tool, digunakan untuk membuat warna gradasi, misal seperti ini. Kemudian ada paint bucket tool, digunakan untuk memberi warna pada objek tertentu dengan satu warna. Misal saya akan memberi warna merah kepada kanvas ini. Nah, kemudian ada blur tool, digunakan untuk memberi efek blur kepada gambar atau coretan juga bisa, misal seperti ini. Nah, ini ada efek blurnya kan, kalau ini kan nggak ada. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egina Alfarizi, NIM A710180100111. Selanjutnya ada Dutch tool, yaitu tool yang digunakan untuk mencerahkan warna pada gambar. Baik, toolnya seperti ini. Jadi kita praktekkan pada gambar tersebut. Di sini kita ingin mencerahkan bagian aspalnya. Selanjutnya ada blur tool, yaitu tool yang digunakan untuk menggelapkan warna pada suatu gambar. Itemnya seperti ini. Dan akan kita praktekkan lagi ke aspal yang ada pada gambar. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada pen tool, yaitu tool yang digunakan untuk membuat gambar. Toolnya seperti ini. Selanjutnya ada touch action tool, yaitu tool yang digunakan untuk mengeditkan gambar sendiri. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada hand tool, yaitu tool yang digunakan untuk memindahkan posisi gambar. Praktekan, kita klik icon tangan ini, maka kita gerakkan ke bagian monitor yang kita inginkan.
Kemudian selanjutnya ada zoom tool, yaitu tool yang digunakan untuk memperkecil dan memperbesar monitor. Bentuk icon toolnya ada seperti ini. Kita klik. Ini untuk memperbesar dan untuk memperkecilnya ada di bagian atasnya. Ada plus, ada minus. Yang di plus digunakan untuk zoom in dan minus digunakan untuk zoom out atau memperkecil. Kemudian ada type tool, yaitu tool yang digunakan untuk memasukkan teks pada suatu gambar. Bentuk ikonnya seperti ini, huruf T. Kita praktekkan. Kita klik saja di bagian gambar mana saja. Kemudian kita masukkan kalimat atau kata yang kita inginkan. Saya ambil contoh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seperti ini. Untuk mengatur warna ya, kita blok semuanya. Kemudian pilih di bagian atas yang berwarna hitam ini, diklik dan bisa kita sesuaikan warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sini kita coba warna merah. Kita klik OK. Dan di bagian sini adalah digunakan untuk mengatur kata kanan atau kiri atau kata tengah. Bagian ini untuk menentukan ukuran huruf. Kemudian ini untuk mengganti jenis fontnya. Ada banyak sekali jenis font yang tersedia. Dan ini untuk mengatur jenis fontnya, ingin bold, italic, dan sebagainya. Dan untuk memindahkan fontnya, kita masuk kembali ke move tool, klik move tool, kemudian klik kiri, drag, arahkan kemana tulisan ini ingin kita letakkan. Kemudian apabila setelah selesai, kita klik file, save as. Di sini kita tentukan formatnya apa sesuai dengan keinginan kita. Ada JPEG, PNG, PDF dan lain sebagainya. Dan untuk menentukan ukuran dari gambar yang kita buat, kita klik image, kemudian image size. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada inci, persen, sentimeter, milimeter dan lain sebagainya.